Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Purwosasongko, NPM 25114024 dari Prodi Pendidikan Olahraga kelas 25A. Sini saya akan membuat video mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Adapun tujuan ekonomi Islam, yang pertama yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur, yang kedua menciptakan ekonomi yang adil dan merata, yang ketiga mewujudkan perekonomian yang stabil, yang keempat mewujudkan perekonomian yang serasi, yang kelima yaitu perekonomian yang menjamin kemerdekaan, yang terakhir yaitu menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Lanjut ke prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama itu ada tauhid, keadilan, kenabian, ma'ad atau hasil, sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, fatonah, cerdas, tablik, menyampaikan. Ada lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT atau Baitul Mahasiswa Tamil, Pasar Modal Syariah. Lanjut ke pengertian bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah. Yang pertama itu prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua yaitu prinsip pernyataan modal, mukharakah. Yang ketiga itu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabahah. Yang keempat yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau jarah. Dan yang terakhir yaitu pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dan pihak bank oleh pihak lain atau jarah wa ikna. Selanjutnya yaitu ada peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada fungsi bank syariah. Yang pertama yaitu menjadi manajer investasi. Bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dan pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil
yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua yaitu jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi, kontrak, atau sewa. Contohnya meliputi letter of credit, letter of credit, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad musabahah, sewa menyewa, leasing, masyarakat akad, mudharabah, akad salam, atau leasing, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengadilan untuk kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi, atau memperdagangkan saham yang dapat dijual belikan. Dan terakhir yaitu ada fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana kredit, pinjaman, kebijakan, atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang terakhir itu ada kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram, yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad penukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dan pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Unsur mesti terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontaknya pada masa refund period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.